Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadis ke-6 dari kitab adalah tabligh tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi pada diri beliau. Beliau tidak berbicara kepada siapapun. Setelah berwudu, beliau masuk ke masjid. Aku pun merapatkan diri ke dinding kamarku agar dapat mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum datang dosa ketika kalian berdoa. Tetapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak memberimu. Dan kalian meminta tolong kepadaku dalam menghadapi musuh, tetapi aku tidak menolongmu." Beliau tidak menambah sabda beliau dan terus turun dari mimbar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Bagi saudara-saudara yang ingin melawan musuh-musuh Islam tetapi tidak mempedulikan dan meremehkan masalah agama, hendaknya benar-benar memperhatikan hadis ini, bahwa pertolongan terhadap kaum muslimin itu tersimpan dalam kekuatan agama mereka. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, "Hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu minta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Dan jika mohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan menghadapi musuh-musuhmu, dan Dia akan mengokohkan langkah-langkahmu. Quran surat Muhammad itu dari kitab Ma'inul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yahdhurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan membantu kalian sesudah itu? Dan hanya pada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman dan bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 160. Disebut di dalam kitab Nurul Mansur riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi dan yang lain dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu baginda Rasulullah SAW bersabda sambil bersumpah, "Hendaklah kamu selalu menyuruh manusia agar berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepadamu dan kemudian kamu berdoa, tetapi doa kamu tidak dikabulkan." Para pembaca yang mulia, marilah kita sama-sama berpikir sejauh manakah kita telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengapa usaha kita dalam memperbaiki umat ini gagal? Mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Apakah kita telah menanam benih kemajuan atau benih kemerosotan? Alhamdulillah, satu hadis ini kita pada tabligh tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mampu kita sampaikan dan kita amalkan demi sempurna